Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sedhermawan, Bapak Ibu, khususipun para pesepuh, para pejabat, para pengurus organisasi. Di sini saya akan menyampaikan praktis. Ada pimpinan cabang, pimpinan ranting, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak RW RT. Pengalaman saya kerjasama antara organisasi dengan penguasa, apakah itu camat, apa lurah, apa RK, RW. Pengalaman saya ternyata penguasa itu tidak hanya mantep. Pak Bupati saya Cilacap itu dakwah cuma pakai sandal jepit. Tiap Jumat ngajak saya ke kampung-kampung untuk Jumatan, diikuti oleh camat, oleh lurah, oleh RT, RW. Ternyata Wedono yang tidak pernah sholat, waktu pun saya dia kebatinan, karena tiap berapa Jumat mesti mengikuti Pak Bupati, gara-gara tiap Jumat nggak udah sandal jepit ini kan sandal jepit, akhirnya camat yang dulunya kurang sregep akhirnya ikut Jumatan. Ini dakwahnya Pak Kiai kalah itu Pak, dakwahnya Pak Bupati otomatis segera itu Pak Camat, Pak Dono, Pak Lurah, Pak RT, kemudian wah Bupati itu ya sholat kok, aku dari sholat di sini. Waktu saya pertama kali di Cilacap jamaah itu cuma 77. Begitu Pak Bupati ikut, kemudian saya oleh jam-jam, dan kemudian tahun berikutnya naik gaji sendiri. Akhirnya banyak juga yang ahlinya dari Pertamina itu bersama-sama banyak yang haji. Orang Pertamina waktu itu gaji saya walaupun saya kepala kantor itu lebih tinggi gajinya dari gajinya sopir, karena saya sudah dijemput sopir. Takutnya gaji berapa mas? Ternyata gajinya sebagai kepala kantor itu kalah dengan gajinya sebagai Pertamina. Mereka tetap hormat dong, kepalanya hormat. Walaupun gaji saya kan rendah, tetap dihormati. Menang jadi kepala. Ini saya penting Pak. Oleh karena itu di sini ada cabang, itu otomatis juga dikerjakan oleh Pak Camat, kemudian Pak RK, Pak Lurah, Pak. Waktu saya di Cilacap, Pak Lurah Pesangan itu sampai begini, Pak Musman, rakyat itu 96 sholat, 96% salat, didaftar, sing sholat nih, sing miskin kuno. Waktu itu zaman Pak. Jadi kemudian Pak Lurah itu pernah menyampaikan. Nah sekarang kalau ditanya kelurahan di sini sih masih sholat kuno. Seluruh Indonesia yang sholat itu baru 45% atau 35%. Padahal umat Islam berapa? 60% belum sholat. Tapi Islam. Sekarang takoni RT kene sing do salat piro? Iki ana masjid. Masjid kene apa masjid kono? Nah, ini Pak RT punya data itu. Sing miskin piro, sing salat piro, sing Islam lho. Nah, sing Islam dia nanti. Dan itu nanti akan memawarkan RT dan RW-nya. Ini penting saya sampaikan karena ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya di Kudus pertama kali membeli tanah di sekitaran itu tempat Molimo. Saya diingatkan Mas Pak Usman, kok tuku tanah itu no. Ya alhamdulillah, ternyata setelah saya diberikan tanah saya berikan, saya bangun dan sebagainya. Saya tanami pohon, dan kemudian setelah itu pohonnya saya dum. Pisangnya ya ambil kepada rakyat. Akhirnya suatu saat saya bangun rumah. Tetangga saya bangun. Ditunggu, dicuri. Tempat saya dan saya tunggu.
aman. Ini pengalaman pribadi disangkakan. Kemudian saya dirikan musola, akhirnya anak-anak kecil yang dulu kata-katanya sok kasar, kemudian akhirnya lewat musola kemudian menjadi baik. Dan ini pengalaman pribadi saya sampaikan karena apa? Dan kemudian tidak disampaikan dengan saya bareng syukuri dan juga termasuk tadi dakwahnya Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah yang kemudian ternyata lebih hebat daripada Pak Kiai. Ini biar betul-betul, saya melakukan salah. Kemudian saya membangun juga bersama Pak Bupati di Kampung Laut. Kampung Laut itu jauh dari Cilacap dan waktu itu hampir kebanyakan beragama lain, beragama Hindu dan Buddha. Dan alhamdulillah kami juga bersama itu kemudian ada beberapa teman saya tugasi di sana. Saya beri beras berapa, kemudian kamu nanti masak sendiri di sana, kemudian bimbing. Dan alhamdulillah kemudian banyak dirikan masjid di Kampung Laut. Ini saya sampaikan beberapa, oleh karena itu lagi Pak RT di sini, Pak RW, kemudian Pak Lurah, dan nanti PCM-nya dengan Pak Camat, monggo. Kita akan memakmurkan daerah ini. Jadi menjadi RT percontohan, RW percontohan dalam ibadah dan sebagainya, sehingga nanti yang miskin juga bersedia kita tolong dalam kegiatan takmir masjid. Ini catatan pertama. Oleh karena itu lagi rawuhnya Pak Lurah dan Pak Camat nanti kami serahkan pada pimpinan cabang dan ranting, monggo kerjasama beliau ini, karena penguasa itu tetap akan bisa menentukan. Yang perintah itu, kalau yang perintah takmir nggak mungkin, tetapi yang minta Pak RT, Pak RW tentunya akan mendata dulu. Kemudian yang kedua, mari kita menjadi hamba yang sabar, sebenarnya yang sabar tadi, sabar dan syukur. Yang kedua, dituntunkan Nabi, Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini shawira wa fi a'yunasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar, jadikanlah hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah aku di mataku rendah, mandang hati dirinya sendiri rendah, tetapi diperhitungkan di hadapan manusia. Senajan panjenengan mandang dirinya itu hebat, tetapi dipandang manusia panjenengan terhitung. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini syahira wa fi al-misi kabiro. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sabar dan pandai bersyukur. Jadikanlah diriku itu mandang diriku rendah, tetapi diperhitungkan oleh manusia. Oleh karena itu kemudian dengan hasil Ramadan ini kita memohon pada Allah sesuai yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi dan Bapak Kiai tadi, itu kemudian kita simpulkan dengan permohonan. Kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kula nyuwun jiwa yang tenang. As'aluka nafsan mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jadi pertama kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah wa nu'minu biliqa'ika, dan aku percaya akan nanti berjumpa dengan kau. Dari syarat mati nanti dijadikan pada hari akhir kita akan berjumpa dengan Yang Maha Kuasa. Wa nu'minu biliqa'ika. Yang ketiga, wa tardo biqada'ika, dan aku ridho atas ketetapanmu. Aku ada di wong Jambi, aku ada di wong Candisari, ya ridho. Aku ada di RT, ridho. Aku di modal rakyat biasa, ridho. Aku di modal di ojek, ya ridho. Karena Allah memberikan rezeki lewat itu, masing-masing mulai kondisi masing-masing, ridho. Tapi dia mengerjakan dengan baik apa yang didengar. Biqada'ika la tarda biqada'ika wa taqna'u bi ata'ika, dan merasa cukup atas pemberianmu. Tapi dikatakan nrimo ing pantun nanti, nrimo ing pantun.
itu nat mau di atoika. Kita ya mohon jiwa yang tenang, yakin nanti akan berjumpa dengan yang menciptakan, kemudian ridho atas ketetapan Allah, dan kemudian kita merasa cukup atas pemberiannya. Kalau dia merasa cukup, terima yang padum, insya Allah. Jadi yang penting setelah hal-hal ini, terutama untuk follow up-nya. Jadi monggo nanti organisasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ketua RK, RW, dan kemudian RT, dan kemudian bagaimana bisa makmur. Jadi kecamatan sambil yang makmur. Kalau dulu saya mencoba namanya desa pesangan, kemudian kecamatan mana yang kita contohkan. Jadi memang ada contoh dari sejak dari RT, RT yang terbaik mana, ukurannya apa, RK-nya yang bagaimana, kelurahannya bagaimana, dan sebagainya, masing-masing buatan. Dan alhamdulillah masjid kita ini pertama kali dicontoh seluruh Jawa Tengah. Sejak tahun 90 waktu kita mendirikan, kebetulan waktu itu saya menjadi kepala bidang penerangan di Jawa Tengah, dan pertama kali seluruh takmir masjid di Jawa Tengah ini kesini. Oleh karena itu, walaupun kemudian sekarang kalah dengan Al-Falah Seragen itu sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat singgah, tempat tidur dengan gratis, sediaan makan dan sebagainya. Di sini cuma untuk Jumat berkah dan Jumat berkah. Kami kira itu catatan khusus. Jadi sekali lagi kami atas nama penasihat dari Tamir sekarang ini jadi pembina. Terima kasih, dan mudah-mudahan setelah kita puasa ini kemudian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan permintaan Tamir tadi Pak Saidun, program lanjut ini harus ada tadi kerjasama antara Pak Camat, Pak Lurah, dan untuk apalagi kita ambil selesai bangunan pondok tasbih, putra putri panjenengan, cucu panjenengan, dan lihat monggo segera diajak, disarankan untuk bisa memakmurkan, bisa mengisi untuk takfir nanti. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kami atas nama diri pribadi dan keluarga yang selama ini mungkin tidak sempat sowan Pak Lurah. Dan alhamdulillah kemarin Pak Kapolsek sudah datang ke sini, dan kemudian kita mohon dapat dilanjutkan, dan dalam rangka sekaligus untuk memakmurkan masyarakat, tidak hanya makmur masjidnya, tapi juga makmur masyarakat kelurahan dan kecamatan di Candi Sari ini. Dan mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Pertama ucapan bersama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa kabiyam alimin syaitanir. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah firlana dhunubana wa kafirna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana farhamna Allahumma aslihna dinana wa la ismatu amrina wa islana dunyana allati fiha ma'ashna wa islana akhiratana allati fiha ma'aduna wa al hayata lana fi kulli khair wa al mauta lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim aqibatana fil umuri kulliha wa atina
fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, amma yasifun, wa alhamdulillahi rabbil alamin.